Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat semua ya. Selamat berjumpa dengan kami kelompok 1 dari kelas 2020B, program studi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa, jurusan Bahasa dan Sastra Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya. Di kelompok 1 ini teman-teman ada beberapa anggota loh. Ada Mbak Tias Nurigati, ada Mas Anggit Rakasiwi, ada Mbak Dina Aryu, ada Mbak Wisda, dan ada saya sendiri, Elsa Safiana. Baik, untuk Mbak Mas anggota, silakan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tias Nurigati, NIM 32. Baik, selanjutnya ada Mas Raka, silahkan Mas Raka. Halo teman-teman, nama saya Anggit Rakasiwi, NIM 33. Selanjutnya ada Mbak Dina, silakan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dina Aryunud Islami, NIM 44. Selanjutnya ada Mbak Wisda. Hai teman-teman, kenalin nama aku Wisda Aryani Kelas, NIM 48. Selanjutnya ada Mbak Elsa. Hai teman-teman, perkenalkan ada aku Elsa Sofiana dengan nomor NIM 55. Nah, di video kali ini teman-teman, kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Imades Wanda MSI. Langsung saja teman-teman, kita masuk ke materi. Nah, di materi kali ini kita akan membahas tentang ketahanan nasional, teman-teman. Di sini ada yang tahu belum pengertian dari ketahanan nasional? Mungkin ada yang tahu, ada yang belum ya, teman-teman. Baik, pengertian dari ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisikan keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi serta mengatasi segala bentuk ancaman, gangguan, ataupun hambatan dari dalam maupun luar bangsa Indonesia. Baik, selanjutnya ada latar belakang yang akan dijelaskan oleh Mbak Tias. Baik, terima kasih. Latar belakang ketahanan nasional dilatar belakangi oleh para pejuang seluruh bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia menjadi incaran negara lain karena potensinya yang sangat besar, dilihat dari wilayah yang luas dan kekayaan alamnya. Ancaman tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam. Sejak negara Indonesia merdeka, Indonesia tidak luput dari gejolak dan ancaman yang membahayakan rakyat Indonesia. Ketahanan nasional terbentuk jika seluruh elemen rakyat Indonesia ikut menjaga ketahanan dalam aspek politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, pertahanan, dan keamanan. Kerjasama antara pemerintah dan rakyat dalam membentuk ketahanan nasional akan memperkuat ketahanan negara Indonesia. Jadi, hakikat ketahanan nasional Indonesia adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional. Baik, materi selanjutnya adalah fungsi ketahanan nasional akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Mbak Tias. Teman-teman, fungsi ketahanan nasional itu ada 3. Yang pertama itu ada ya, daya tangkal. Dalam kedudukannya sebagai konsepsi penangkalan ketahanan nasional, Indonesia ditujukan untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap identitas, integritas, eksistensi bangsa dan negara Indonesia dalam aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Yang kedua, teman-teman, ada pengarah bagi pengembangan potensi kekuatan bangsa dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, sehingga dapat mencapai kesejahteraan rakyat Indonesia. Yang nomor 3 ada
pengarah dalam menyatukan pola pikir, pola tindak, dan cara kerja. Cara kerja yang dibuat pemerintah yang memuat kebijakan dan strategi pembangunan dalam setiap sektor untuk mencapai tujuan nasional dan mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Selanjutnya adalah tujuan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke teman-teman, di sini aku akan jelasin tentang tujuan dari ketahanan nasional. Dan di sini ketahanan nasional itu memiliki dua tujuan. Yang pertama ada tujuan minimal dan kedua adalah tujuan maksimal. Apa sih tujuan minimal dan maksimal itu? Jadi tujuan minimal adalah menjaga, mempertahankan dan menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara selama mungkin. Terus tujuan maksimal ini adalah sebagai wahana untuk menuju kejayaan bangsa dan negara. Implementasi tujuan ketahanan nasional, di satu sisi bangsa Indonesia sadar bahwa pergaulan antar bangsa akan menentukan bagaimana pergaulan politik domestik dan pergaulan antar bangsa akan menentukan bagaimana pergaulan politik tersebut. Politik internasional sedang di sisi lain akan menentukan bagaimana bangsa Indonesia memperjuangkan dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional dalam kancah internasional. Penyelenggaraan ketahanan nasional di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung nilai-nilai luhur dan bersifat universal, sehingga pola pelaksanaannya tidak mengembangkan semangat kekerasan, agresi, dan ekspansionisme bangsa-bangsa. Berdasarkan tujuan minimal dan maksimal tersebut, maka hakikat ketahanan adalah kemampuan dan ketangguhan bangsa Indonesia untuk menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah teman-teman, sifat-sifat ketahanan nasional itu banyak, ada 6. 1. Sifat manunggal. Setiap bangsa yang berusaha mencapai cita-citanya tidak dapat lepas dari segenap aspek kehidupan nasionalnya, baik alamiah maupun yang sosial. Setiap aspek kehidupan tadi saling mempengaruhi dan saling berkaitan, sehingga mendapatkan hubungan interdependensi dan kolerasi. Yang kedua, ada sifat mawas ke dalam. Mawas ke dalam berarti bahwa suatu bangsa harus lebih memperhatikan ke dalam dirinya daripada yang luar. Karena itu, ketahanan nasional terutama yang diarahkan kepada diri bangsa dan negara itu sendiri dengan tujuan mewujudkan hakikat dan sifat nasionalnya sendiri. Yang ketiga, ada wibawa nasional. Ketahanan nasional akan terwujud apabila suatu bangsa dapat mengembangkan semua unsur kekuatan nasionalnya yang mencakup aspek alamiah maupun sosial menjadi suatu kesatuan yang bulat. Hal ini membuat ketahanan nasional Indonesia mampu menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, dan hambatan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Yang keempat, ada berubah menurut waktu. Konsepsi ketahanan nasional adalah bersifat objektif umum. Maka secara teoritis, konsepsi tersebut harus dapat diterapkan di negara maupun saja. Satu hal tidak boleh kita lupakan adalah bahwa faktor situasi dan kondisi negara yang bersangkutan adalah sangat menentukan dominan
Hal ini mengapa akan selalu berubah dan berkembang terus sesuai dengan kepentingan masing-masing negara berdasarkan aspirasi nasionalnya masing-masing negara tersebut. Yang kelima, ada sifat tidak membenarkan sikap adu kekuasaan. Hal ini bertujuan untuk menanamkan rasa permusuhan terhadap suatu negara tidak ada kepada negara tertentu, serta tidak menyetujui konfrontasi dan dominasi dalam bentuk apapun. Yang keenam dan terakhir adalah percaya diri terhadap ketahanan bangsa dan tidak terpengaruh oleh ancaman luar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah konsepsi dasar ketahanan nasional. Nah, konsepsi ketahanan nasional Indonesia pada dasarnya adalah konsepsi tentang pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan dalam segenap aspek kehidupan nasional melalui pemanfaatan, kerjasama, dan pemberdaya lingkungan. Pembidangan aspek kehidupan nasional dirumuskan dengan metode Astagatra yang terdiri dari aspek alamiah dan aspek sosial. Nah, aspek alamiah atau Trigatra meliputi 3 aspek. Yang pertama, posisi dan lokasi geografi Indonesia. Indonesia dikatakan sebagai negara yang strategis karena Indonesia terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memanfaatkan potensi kelautan untuk menyelenggarakan keamanan dan pertahanan nasional. Nah, yang aspek kedua adalah keadaan dan kekayaan alam. Nah, tiap negara memiliki keadaan alam yang berbeda-beda. Hal tersebut menyebabkan terjadinya ketidakmerataan dan menyebabkan terjadinya ketergantungan suatu negara pada negara yang lain, dan juga bisa menyebabkan terjadinya konflik perebutan sumber daya alam. Di Indonesia, sumber daya alamnya harus diolah berdasarkan 3 asas, yaitu asas maksimal, asas lestari, dan asas berdaya saing. Yang ketiga adalah keadaan dan kemampuan penduduk. Penduduk adalah semua manusia yang menempati suatu negara. Keadaan penduduk berkaitan dengan perubahan jumlah penduduk, komposisi penduduk, dan persebaran penduduk. Nah, yang kedua adalah ada aspek sosial atau Pancagatra, meliputi 5 aspek. Yang pertama adalah ideologi. Ideologi adalah konsep yang mendalam mengenai kehidupan yang dicita-citakan serta yang ingin diperjuangkan dalam kehidupan nyata. Indonesia memiliki ideologi berupa Pancasila yang harus diaktualisasikan oleh setiap warga negara dalam bidang kenegaraan secara dinamis. Yang kedua adalah politik. Politik adalah asas, haluan atau kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Kehidupan politik terbagi menjadi 2 sektor. Yang pertama adalah input atau berkaitan dengan masyarakat yang berfungsi memberikan masukan, tuntutan, dan juga kebutuhan. Yang kedua adalah output, berkaitan dengan pemerintah yang mengeluarkan kebijaksanaan berupa perundang-undangan sebagai keputusan politik untuk mencapai tujuan nasional. Yang ketiga ada ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah seluruh kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola faktor produksi dan distribusi barang serta jasa. Perekonomian di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33, yaitu sebagai usaha bersama yang dijalankan atas asas kekeluargaan dengan tujuan
menyejahterakan bangsa. Yang keempat ada sosial budaya. Sosial budaya kondisi dinamis dan mudah mendapat pengaruh baik dari dalam maupun dari luar bangsa yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bangsa. Ketahanan nasional budaya di Indonesia perlu ditingkatkan dengan cara: satu, menyosialisasikan pengembangan budaya lokal; dua, meningkatkan kecintaan terhadap budaya Nusantara; tiga, menolak budaya asing yang bertentangan dengan nilai luhur bangsa Indonesia. Yang kelima, yang terakhir adalah pertahanan keamanan, berkaitan dengan sikap ulet, bersedia dan mampu mengembangkan diri dan mengatasi segala ancaman dan tantangan yang dapat membahayakan keutuhan bangsa. Nah, itu tadi adalah penjelasan konsepsi tentang ketahanan nasional. Nah, teman-teman, sudah selesai nih kita kalau menjelaskan materi tentang ketahanan nasional dari kami kelompok 1. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Bila mana ada pertanyaan atau materi yang belum teman-teman pahami, boleh loh tulis di kolom komentar. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye teman-teman. Lande aku namanya ketok kabeh sih.